Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang juga terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyaknya, tak terhingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahkan melampaui dari apa yang kita minta kepada Allah. Bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu tercurah banyaknya kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah tersebut lalu lalang di hadapan kita, akhirnya kurang mensyukurinya. Karenanya wajib bagi setiap kita yang diberikan nikmat oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya mengakui nikmat tersebut datang dari Allah, dengan lisannya yang memuja dan memuji Allah, dan perbuatannya yang menunjukkan rasa sikap syukurnya kepada nikmat tersebut. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa bersyukur. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Meneruskan pembelajaran kita dalam kitab Salasatul Usul, yang bukunya alhamdulillah banyak didapati di toko-toko buku Islam atau bisa di-download ya, buku tentang Salasatul Usul, tapi biasanya kebanyakan judulnya Usul As-Salasah. Ya. Telah sampai pembahasan kita adalah pada bahasan tentang beriman, keimanan, lebih khusus pada pembahasan tentang rukun-rukun iman. Telah dibahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan yang pagi hari ini kita akan teruskan kembali pembelajarannya adalah beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Dan ini adalah yang ketiga, pembahasan yang ketiga dalam rukun iman. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab suci yang Allah turunkan kitab-kitab suci tersebut kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia agar mereka selamat di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat.
kitab suci tersebut ibaratnya buku petunjuk, buku panduan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberi buku panduannya agar tidak salah dalam bersikap, dalam berbuat. Sebagai pendekatan pemahaman, andai saja barang-barang elektronik itu kan disertakan buku manualnya ya, buku panduannya, agar penggunanya dapat menggunakan alat tersebut dengan baik, bagaimana merawatnya ya, bagaimana kalau ada permasalahan-permasalahan ringan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku manual dalam seseorang untuk menjalani hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beriman kepada kitab-kitab suci, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup 4 poin. Tatkala seseorang memenuhi poin-poin tersebut, maka dikatakan dia beriman kepada kitab-kitab suci. Poin yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diturunkan berarti dari arah mana Bapak? Dari atas. Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui perantara malaikat Jibril. Ya, sebagaimana Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kapan kalau Al-Qur'an turun, Bapak? Bulan Muharram apa bulan Rajab? Pada bulan Ramadan. Ayatnya Bapak ingat enggak? Inna anzalnahu, sungguhnya aku turunkan ya Al-Quran tersebut pada malam Qadar. Ya, jadi yang pertama beriman kepada kitab-kitab suci, bahwasanya kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama kitab suci yang Allah sebutkan. Ya. Ketika Allah sebutkan namanya, kita imani bahwasanya ada memang kitab suci tersebut. Ya. Seperti contohnya Al-Quran yang pasti dalam banyak ayat. Kemudian contohnya Injil. Selanjutnya Zabur. Kemudian Taurat. Ya. Nama-nama tersebut kita imani. Poin yang ketiga, tatkala seorang dikatakan beriman kepada kitab suci, adalah membenarkan kabar-kabar di dalam kitab-kitab suci tersebut. Ya. Membenarkan kabar-kabar yang terdapat di dalam kitab suci tersebut. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat. Nah, ini juga penting nih Bapak. Adalah beramal dengan apa yang ada dalam kitab suci tersebut. Pada khususnya beramal dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran adalah sebagai patokan dari
benarnya kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Ya, karena kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an itu mengalami apa Bapak-bapak? Mengalami apa? Kitab-kitab suci yang sekarang yang disebut Injil sekarang gimana? Mengalami perubahan, pembaharuan, revisi. Beda cetakan, beda lagi. Oleh karenanya sebagai barometernya atau patokan utamanya adalah Al-Qur'an. Ya. Ini poin yang sangat penting yang keempat, yaitu beramal dengan terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika kita beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, berarti telah kita benar-benar merealisasikan keimanan kita terhadap kitab suci tersebut dan mengembalikan semua permasalahan-permasalahan kepada Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian berselisih pandang dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Jadi mengamalkan segala apa yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut, terutamanya terkhususnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tadi membenarkan kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Karena hukum-hukum dalam Al-Qur'an pun merupakan penghapus dari hukum-hukum yang sebelumnya. Ya. Oleh karenanya ketika kita beriman kepada kitab suci, maka ada konsekuensi terhadap keimanan tersebut, yaitu diamalkan. Ya, kebanyakan kita mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian besarnya sebagian kita itu pada membacanya, ya enggak? Kayaknya kalau sudah bisa membacanya sepertinya sudah tuntas tuh. Ya, padahal dibaca itu untuk diapain? Untuk diamalkan. Sebetulnya tujuan akhirnya untuk diamalkan. Hanya saya beramal tidak mungkin dilakukan kalau dia tidak membacanya dan mengetahuinya, maka juga diperintahkan untuk membacanya. Tapi bukan berarti jamaah yang dirahmati Allah membacanya tidak penting, bukan. Maksud kami adalah tidak cukup sampai pada titik itu. Kalau sudah titik itu kemudian finish gitu, belum. Iya, membacanya adalah salah satu wasilah atau perantara agar kita bisa mengamalkannya. Ya, kan sebagian kita memperhatikannya itu, cara bacanya ya. Bagaimana benar tuh, kemudian kayaknya habis kalau itu udah bisa, kayaknya sudah finish sepertinya. Padahal belum, masih ada tugas selanjutnya adalah mengamalkan kitab suci tersebut. Dan disampaikan bahwasanya bukan berarti membacanya tidak penting. Penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bacanya saja. Itu baru baca. Ya. Belum lagi kalau diamalkan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang beriman kepada kitab-kitab suci mencakup 4 poin. Maka dikatakan orang yang memenuhi 4 poin tersebut telah beriman kepada kitab-kitab suci. Poin yang pertama tadi apa, jemaah? Beriman bahwasanya kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab suci tersebut yang sebagaimana disebutkan oleh Allah. Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang terdapat di dalam kitab-kitab suci tersebut. Barometernya, patokannya utamanya adalah Al-Qur'an. Yang keempat, beramal dengan apa-apa yang terdapat di dalam kitab suci tersebut. Kemudian poin selanjutnya yang keempat dalam rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasul adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada suatu kaum dan Allah berikan kepadanya kitab suci. Ya. Itu Rasul. Ya, orang yang Allah utus kepada suatu kaum dan Allah berikan kepadanya kitab suci. Ya, adapun istilah yang lain yang seperti Rasul adalah Nabi. Ya. Nabi adalah orang yang Allah perintahkan untuk berdakwah dengan syariat Rasul sebelumnya. Ya, itu adalah Nabi dan tidak diberikan kitab suci. Kalau Rasul jadi tadi apa jamaah? Orang yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada suatu kaum, Allah berikan kepadanya kitab suci. Kalau Nabi, orang yang Allah perintahkan untuk berdakwah dengan apa? Dengan syariat Rasul yang sebelumnya dan tidak Allah berikan kepadanya kitab suci. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 44. Surah Al-Maidah ayat 44. Halaman 115. Sudah ketemu Bapak? Sudah. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu." Sesungguhnya aku turunkan, tuh kalau kita kata suci lafadznya turunkan. Sungguhnya aku turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang berhukum dengan Taurat tersebut nabi-nabi yang mereka telah berserah diri. Sekarang Taurat itu turun kepada nabi siapa Bapak-bapak? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini Allah menyebutkan an-nabiyuna, berhukum dengan apa para nabi ini? Dengan Taurat. Berarti nabi adalah orang yang Allah utus untuk berdakwah dengan syariat Rasul sebelumnya tidak Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kitab suci. Bisa diikuti Bapak? Karena dalam lafaz yang kita baca tadi, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, berhukum dengan Taurat tersebut para nabi yang mereka telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi-nabi Bani Israel. Ya, para anbiya Bani Israel. Jadi ada ditutus kepada Bani Israel itu Rasul, yaitu Musa alaihissalam. Kemudian banyak lagi dikirim kepada mereka nabi-nabi yang berhukum dengan Taurat. Ke jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menguatkan perkataan kita tadi bahwasanya kalau Rasul Allah utus kepada suatu kaum, Allah berikan kepadanya kitab suci. Adapun nabi Allah perintahkan untuk berdakwah, ya, tapi dengan syariat Rasul yang sebelumnya dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab suci. Dan beriman kepada para rasul jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu menyakup beberapa poin pula. Dikatakan orang yang memenuhi poin tersebut beriman kepada para rasul. Yang pertama, beriman bahwasannya risalah yang mereka bawa
adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini itu, bahwasanya risalah yang mereka emban itu adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang ngarang-ngarang sendiri, buat-buat sendiri berdasarkan perunungan begitu. Kemudian ya atau apalah gitu ya. Ngarang-ngarang gitu akhirnya berinovasi. Ya, tidak, itu datang dari Allah Subhanahu, bukan karya para rasul tersebut. Nah, ini yang pertama, harus kita meyakini bahwasanya risalah yang mereka bawa itu benar datang dari Allah. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mensifatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berkata berdasarkan hawa nafsunya, bikin-bikin sendiri, ya, merenung sendiri kemudian menghasilkan suatu hukum. Tidak, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Surat apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa, jamaah. Ya. Sudah 7 ya. Surat An-Najm 526. Tidaklah dia itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita beriman bahwasanya risalah tersebut adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana namanya utusan. Utusan itu tidak berlaku melampaui wewenangnya, sesuai dengan apa yang dia ditugaskan, kan gitu. Utusan untuk menyampaikan ini, dia tidak memiliki kewenangan di luar hal tersebut. Hanya menyampaikan apa yang diutuskan kepadanya saja. Demikian pula ya, para rasul, mereka tidak melampaui tugas dan wewenang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, dikatakan seorang itu beriman kepada para rasul adalah beriman kepada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Ya. Nama-namanya para rasul. Dan beriman secara global terhadap para rasul yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka. Ya. Ada tidak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rasul tapi tidak diceritakan kisahnya? Banyak. Ya. Banyak ada para rasul tapi tidak diceritakan bagaimana kisahnya. Namanya mungkin juga belum tahu. Dalilnya apa? Ada para rasul yang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Surat An-Nisa ayat 164. Halaman 104 juga ya, Masya Allah. Ya. Ayat 164 surat An-Nisa di halaman 104. Sudah ketemu jemaah? Sudah? Allah berfirman, wa rusulan qad qassasnahum 'alaika, dan para rasul yang telah aku, kata Allah, kisahkan mereka kepadamu tentangnya, min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan beberapa rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi ada para rasul yang Allah tidak ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW ceritanya. Ya. Kenapa nggak diceritain semua? Allah itu tidak ditanya kenapa, jemaah.
Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Enggak ditanya. Yang ditanya itu kita. Kenapa kamu begini? Kamu jangan tanya Allah kenapa. Allah fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki dan pasti ada hikmahnya. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia melakukan sesuatu kadang-kadang nggak ada apa-apa, pengen aja begitu ya, nggak ada alasan yang melandasinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti punya hikmah di balik apa yang Allah lakukan tersebut. Ya, kadang-kadang hikmahnya itu kita tidak bisa gapai, terkadang juga bisa kita pahami. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada rusul itu jamak ya, bahwa banyak berarti. Ada para rasul yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah mereka. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang mereka bawa. Ya. Membenarkan kabar-kabar yang mereka bawa atau membenarkan kabar-kabar tentang mereka. Ya. Tentu yang sahih, kabar-kabar yang sahih tentang para rasul tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, beramal dengan syariat yang mereka bawa. Dan bagi kita umat Islam adalah beramal dengan apa yang dibawa oleh penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, 4 poin ini maka dikatakan seorang yang memenuhinya dia telah beriman kepada para rasul. Poin yang pertama tadi apa jamaah? Bahwasanya risalah mereka benar datang dari Allah, mengakui, meyakini ya dengan keyakinan yang teguh bahwasanya betul ini dari Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama yang Allah sebutkan. Yang tidak, kita beriman bahwasanya Allah memiliki para rasul lain yang tidak Allah ceritakan kepada kita. Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang mereka bawa atau kabar-kabar yang benar tentang para rasul tersebut. Yang terakhir, beramal dengan syariat mereka. Bagi kita umat Islam beramal dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya itu adalah bukti bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengklaim dirinya mencintai Allah. Salah satu buktinya ketika seorang mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Itu buktinya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ayat itu adalah ayat imtihan dikatakan para ulama. Ayat ujian, benar enggak? Ya, bagi klaim yang mengaku mencintai Allah. Maka salah satu cara pembuktiannya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti semua yang apa beliau syariatkan saja kita belum tentu mampu ya jemaah. Dari A sampai Z. Apa yang beliau syariatkan semuanya, sunnah-sunnahnya. Dari A sampai Z saja belum tentu kita bisa ikuti. Maka jangan menambah-nambah yang beliau tidak contohkan. Mengikuti saja belum tentu kita mampu, apalagi diberatkan lagi, ditambah lagi dengan apa? Yang tidak beliau contohkan, akan semakin tidak mampu. Ngikutin plek aja itu disangsikan kita. Buktinya baru sholat malamnya deh. Sholat malamnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Bapak tahu sholatnya beliau? Sholat malamnya jauh sama kita.
Salat malam ini baru mencontoh beliau saja dari satu sisi salat malamnya. Kalau Bapak buka surat Al-Muzammil nih. Ini ayat yang terakhir. Surat Al-Muzammil. Sudah ketemu Bapak? Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Sungguhnya Allah Rabbmu mengetahui, sungguhnya engkau berdiri untuk sholat adna min thulutsail lail, itu kurang dari 2/3 malam. Jadi sholat Nabi kita berapa lama? Kurang dari 2/3 malam. Kemudian wanisfahu, atau setengah malam. Malam setengahnya untuk sholat jamaah. Kalau kita malam jangankan setengah, semuanya untuk tidur. Bangun cuman ke WC, tidur lagi. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sholat malamnya pertama tadi berapa lama? Kurang dari 2/3. 2/3 kurang. Kedua, setengahnya. Wa thulutsahu, atau sepertiganya. Jadi berapa aja coba kita ulang Bapak. Pertama, kurang dari 2/3. Kemudian setengahnya. Kemudian sepertiganya. Malam itu jamaah mulai kapan? Mulai maghrib sampai subuh. Malam itu berapa jam? Kalau dikonversi, maksudnya 12 jam? Enggak lah, enggak sampai 12 jam. Kira-kira jam berapa sih sekarang maghrib? Jam 6. Subuh kira-kira jam berapa? Ya kira-kira aja ya, jam 5 aja, walaupun setengah 5 ya. Anggap saja jam 5. Berarti berapa jam? 11 jam. Sholatnya Nabi kita 11 jam ya. Itu 2/3. 2/3 kira-kira berapa jam berarti? Kurang dari 2/3, hampir 2/3. 7 jam. 7 jam Bapak-bapak sholat. 7 jam. Terus atau setengahnya berapa jam? 5,5 jam. Atau sepertiga berapa jam? 3 jaman. Yang paling sedikitnya sholatnya 3 jaman jamaah. Itu kita mau contoh Rasulullah dari satu sisi. Udah gak sanggup kayaknya ya. 7 jam sholat. Anda pernah sholat 7 jam? Ya kayaknya kulhu itu berapa kali diulang-ulang kalau 7 jam jamaah. Ya makanya ya subhanallah ya. Ya pantas beliau itu dikisahkan oleh Aisyah kakinya sampai sakit bengkak-bengkak. Ya iyalah 7 jam tiap malam Bapak, setiap malam sholatnya. Itu baru dari satu sisi. Belum sisi puasanya, belum sampai dari sisi infaknya. Pernah beliau infak sampai gak memiliki apapun. Ya subhanallah Rasulullah SAW. Ada yang minta gak pernah nggak ditolak, nggak pernah. Ada yang minta apa dikasih, minta apa sampai kehabisan beliau sendiri. Ya subhanallah. Mengikuti beliau saja kita belum tentu mampu, apalagi kalau ditambah lebih tidak mampu lagi. Mengikuti apa saja yang plek A sampai Z kayak Rasulullah saja tidak mampu. Insya Allah tidak mampu lah. Dari sholatnya aja udah ketahuan gitu. Mungkin ada yang mampu, cuma sangat jarang sekali ya, 1 banding miliaran mungkin. Ya para ulama. Ya baik. Itu beriman kepada para rasul. Kalau enggak seperti itu ya paling enggak mendekatilah Bapak-bapak.
Ya paling enggak sholat malam lah berapa menit gitu, nggak apa-apa. Paling tidak ya. Ya jangan, kalau kita berjam-jam belum mampu ya paling tidak sholatlah semampu kita begitu. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah rukun iman yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Ini rukun yang kelima. Yang dimaksud hari akhir itu adalah hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para makhluk untuk dihisab, dihitung amalannya, dibalas perbuatan mereka. Ya. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya adanya hari akhir. Ya. Saya khawatir salah nih. Oh iya betul. Ada yang mengatakan in hiya ila hayatuna dunya. Kehidupan itu ya melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati ya hidup ya di dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada orang-orang yang ekstrim, mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Iya. Dan juga ada orang-orang yang mempercayai adanya hari kebangkitan tetapi tindak tanduknya tidak merealisasikan hal tersebut. Dia percaya ada hari akhir, akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Tapi kok perbuatannya tidak menunjukkan hal tersebut. Sepertinya menunjukkan bahwasanya hidup itu hanya di dunia saja. Ada nggak yang bapak gitu? Iya, banyak ya. Dia yakin, kalau ditanya yakin nggak? Tapi kok kelakuannya itu tidak menunjukkan dia mempercayainya adanya hari akhir. Ngambil harta dari mana saja, berkata apa saja ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak persepsi manusia terhadap kehidupannya. Ada yang memaknai hidup itu cuman pergi pagi pulang malam, Senin sampai Jumat atau Sabtu, ya Ahad libur, Senin lagi gitu. Ada yang memahami hidup itu hidup yang dia pahami dan dia rasakan seperti itu. Ya, hidup itu seperti itu. Pagi pergi gelap, pulang gelap juga. Ya hidup hanya seperti itu. Kemudian yang lain lagi memahami hidup ya hanya cuman bergulirnya waktu aja. Orang itu kecil, kemudian dewasa, kemudian tua, punya anak, punya cucu, kemudian meninggal. Itu dia pahami hidup. Ya hidup cuma gitu aja. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya apa tujuan kita hidup, kita mungkin banyak yang bisa jawab. Tapi tindak tanduk kita kok sepertinya tidak menunjukkan jawaban yang kita sampaikan tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Hidup kita ibadah. Kalau kerja kita niatkan untuk ibadah, maka dapat tuh. Kita tiap hari kerja ya Bapak, dagang, pegawai. Itu kalau cuman kita anggap rutinitas belaka nggak dapat pahala tuh Bapak. Ya rutinitas aja. Maka niatkan kalau kita seperti itu, bekerja, jualan, itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya untuk memenuhi atau menafkahi keluarga, untuk menahan diri kita dari sikap minta. Maka pagi kita walaupun pergi buta, pagi buta itu ya, pulang malam itu dapat terus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niatkan untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga kita. Tapi kan kita enggak begitu ya seringnya. Ya enggak, rutinitas kita. Ya pergi pagi pulang malam, udah. Besok berangkat lagi kan gitu. Ya, dan seterusnya. Tambah lagi lembur kan gitu. Sayang kalau enggak kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan juga kita amanah sikapnya. Dapat lagi ibadah lagi. Pahala tambah pahala lagi, tambah pahala lagi.
Jalan ke tempat kita aktivitas kerja sambil zikir misalnya, tambah lagi pahala. Bercucuran tuh jamaah pahala yang kita dapatkan. Kembali kepada topik pembahasan kita adalah beriman kepada hari akhir. Itu tadi yang motivasi bagi kita agar kita menjadikan semua aktivitas itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Sampai tidur juga kita niatkan untuk ibadah. Ya, kita tidur itu rutinitas seringnya ya, karena udah capek tidur kan gitu. Coba kalau kita niatkan untuk ibadah, malam mau bangun malam, ya Allah saya mau bangun malam ya Allah, atau besok mau sholat subuh supaya nggak telat ya, atau besok mau bekerja untuk menguatkan fisik, maka tidur kita itu diberi pahala itu jamaah. Ngorok-ngorok kita tuh dapat pahala tuh kalau niatnya begitu tuh. Tiap hari kita tidur kan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita niatkan untuk ibadah maka mendapatkan pahala. Jadi sayang ya hal-hal itu berlalu begitu saja ya. Beriman kepada hari akhir itu mencakup 3 poin jamaah. Pertama, beriman terhadap adanya hari kebangkitan. Ya. Bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan nanti. Dan poin ini begitu penting karena mengingkari poin ini itu orangnya kufur jemaah, melakukan kekufuran. Nanti beliau akan penulis rahimahullah akan menyebutkan dalilnya. Orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu keluar dari agama Islam. Ya. Karena dalam Al-Qur'an begitu banyak. Ya. Nanti beliau akan sertakan di antara dalilnya. Kemudian beriman yang kedua terhadap hari akhir. Beriman terhadap adanya hisab, perhitungan amal, dan jaza, adanya balasan. Ya. Jadi banyak yang akan diperhitungkan jamaah. Semakin kaya seseorang, hisabnya semakin lama, panjang. Ya, karena yang dihitung banyak. Walaupun hisabnya itu adalah cepat. Maksudnya lama itu dibandingkan yang hartanya sedikit. Ya. Yang ilmunya banyak, hisabnya pun lebih lama. Kalau gitu nggak usah punya ilmu lah. Wah, itu lebih parah lagi. Itu menerjang larangan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukum. Iya, double dia. Akan ditanya lagi tuh. Akan dimintai pertanggungjawabannya lagi. Ya. Kemudian poin yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Benar adanya surga dan neraka, bukan hanya simbol. Ya. Bukan hanya halusinasi. Tapi real ada. Dan sudah dipersiapkan. Ya, surganya tersebut. Kalau udah dipersiapin kan gak ada yang masuk. Nganggur dong. Jangan ditanya udah. Pikirin gimana cara masuknya itu aja pikirin. Jangan tanya nanti saya nggak kepake atau dan seterusnya. Jangan itu yang kita pikirkan. Pikirkan bagaimana cara kita bisa masuk ke situ surga tersebut. Ya, wasari'u dalam surat Ali Imran ya, apa Al-Maidah itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat apa Bapak? Ali Imran kalau nggak salah ya. Ya betul, surah Ali Imran ayat 133. Ayat halaman 67. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya.
Neraka pula telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ya, takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir. Maka kita beriman adanya surga dan neraka. Bahkan dalam kitab tauhid yang kita pelajari sebelumnya, keimanan kepada salah satu poin beriman kepada surga dan neraka itu merupakan keutamaan yang besar, mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun amalan seseorang itu, man syahida alla ilaha illallah, masih ingat enggak hadisnya Bapak-bapak? Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatun alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah jadikan Nabi Isa itu dengan suatu kalimat yang Allah berikan kepada ibundanya Maryam, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka juga benar adanya. Ya. Maka Allah ampuni ala ma kana minal amal, maka Allah ampuni apapun amalan yang dia lakukan. Subhanallah ya. Salah satu keutamaannya. Poin yang ketiga, beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya surga dan neraka. Baik, rukun iman yang terakhir yaitu beriman kepada takdir. Baik takdir tersebut takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan ketahui jamaah yang dirahmati Allah, baik dan buruk itu dari perspektif manusia, dari sisi pandang, sudut pandangnya manusia. Takdir Allah semuanya baik. Tapi ketika dirasakan oleh manusia, maka dia merasakan ini baik, ini tidak baik. Tapi perlu diketahui takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Allah mentakdirkan ada setan. Loh kok ada setan sih? Kan jadi pada apa? Mengikuti setan. Pasti baik takdir Allah menciptakan setan misalnya. Agar diketahui orang-orang yang apa? Benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya, tidak mengikuti langkah-langkah setan, kan begitu. Iya. Adanya sakit itu baik. Ya tidak, Bapak-bapak. Sakit kok sakit baik? Ya, benar enggak Bapak-bapak? Sakit itu baik apa enggak? Baik kalau tinjauannya orang yang beriman. Iya. Karena sebagai bisa jadi penghapus dosanya. Mendapatkan pahala yang besar kalau dia bersabar. Pahalanya terus berkucuran tanpa adanya batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu yang Allah berikan balasannya tanpa ada batas. Dia bersabar terus berkucuran pahala. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Meninggalnya orang yang kita cintai, baik tidak? Baik hakikatnya ya. Misalnya anak kita meninggal, belum besar, masih kecil, baik enggak Bapak-bapak? Baik, alhamdulillah masih kecil ya. Belum ada dosa, subhanallah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara tingkatan tertinggi seorang ketika didapat musibah adalah bersyukur. Kalau orang dikasih musibah kemudian bersyukur, itu luar biasa. Iya. Ketika anaknya meninggal, alhamdulillah. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Anak saya meninggalnya masih kecil. Semoga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Kan begitu ya. Dan seterusnya. Ya, semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Pastikan itu. Ya. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa merasakannya. Ya, makanya takjub Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. In asabahud dharra sabar. Kalau ditimpa musibah dia
sabar. Wa in asabathu sarra syakara. Kalau diberi keringanan, diberi kemudahan, dia bersyukur. Ya, sungguh menakjubkan. Dan beriman kepada takdir itu mencakup 4 poin jamaah, atau yang disebut dengan marotibut takdir, tingkatan takdir. Ada 4 ketika seorang beriman kepada takdir Allah. Yang pertama, beriman ya terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir itu. Bahwasanya Allah mengetahui takdir itu akan terjadi, maksudnya begitu. Ya, beriman kepada ilmunya Allah, bahwasanya takdir tersebut Allah ketahui pasti akan terjadi. Bagaimananya, kapannya, caranya, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Tidak terjadi sesuatu kemudian ujuk-ujuk baru Allah tahu gitu, enggak. Semua yang Allah takdirkan itu Allah telah mengetahui sebelumnya. Diketahui oleh Allah takdir tersebut. Kita duduk di sini nih jamaah pagi-pagi ini. Ya, ada yang bawa anak dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya dan Allah mengetahuinya sebelumnya. Sebelum hal ini terjadi. Berarti beriman kepada takdir adalah beriman kepada ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya takdir itu akan terjadi. Bagaimananya, kapannya, caranya, Allah tahu. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah telah mencatat takdir tersebut. Di Allah mengetahuinya, kemudian Allah catat atau Allah tetapkan takdir tersebut. Ya. Semua yang terjadi pada makhluknya itu Allah telah tetapkan, telah catat. Bahkan berpuluh-puluh ribu tahun sebelumnya adanya kehidupan, sebelum adanya kita. Jangan kita, kehidupan aja belum ada, Allah telah tetapkan takdir kita. Apalagi kitanya udah pasti nggak ada, kehidupan belum ada aja, Allah telah tetapkan itu. Ya, itu poin yang kedua. Kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah telah menetapkan. Yang ketiga, beriman kepada atau beriman bahwasannya kita tidak akan mendapatkan suatu hal melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah. Ya. Kita bisa ngaji di sini berbuat baik itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan ujub kalau kita bisa berbuat amal kebaikan, kemudian merendahkan orang. Wah, saya mah hebat. Oh, dia mah enggak ada apa-apanya. Nih, saya sholatnya aja 5 menit sholat malam. Sholat 5 menit bangga ya. Ya, jangan ujub. Kita bisa begitu tuh karena apa? Karena kehendak Allah, pertolongan Allah. Kalau enggak mah kita tidur lagi, jemaah. Ya. Kalau enggak mah Allah menghendaki kita, alhamdulillah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah kehendaki kita baik. Iya. Ya, jadi bahwasanya kita bisa melakukan sesuatu hal itu karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman bahwasanya Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya, al-khalq. Jadi yang pertama tadi beriman apa? Kepada ilmunya Allah. Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Kemudian setelah itu beriman Allah menetapkannya, mencatatnya. Yang ketiga beriman bahwasanya semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi sebelumnya. Ketahui, catat, Allah ciptakan, Allah realisasikan semua hal tersebut. Itu beriman kepada
takdir. Ya. Atau yang disebut diistilahkan marotibut takdir. Tingkatan-tingkatan takdir. Kalau mau ringkasnya, yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Ilmu itu apa? Mengetahui ya, Allah tahu dulu. Al-kitabah itu apa? Mencatat ya, Allah mencatat semua yang akan terjadi. Yang ketiga masyiatullah, kehendak Allah, al-masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalq, itu kalau mau singkat ya, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq ya. Ini beriman kepada takdir. Allah tahu yang akan terjadi. Allah telah tetapkan apa yang akan terjadi. Allah menghendaki, dan semua yang terjadi ini tidak mungkin kalau tidak atas kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakannya, merealisasikannya, mewujudkan yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak-bapak demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan disertakan dalil tentang rukun iman yang kita bahas tadi. Dalilnya apa saja? Ya. Insyaallahu taala. Baik, ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan jamaah. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Betul. Wah, ya. Bukan Rasul Adam. Ini juga nanti akan dibahas jamaah, insyaallah setelah-setelahnya. Jadi tadi definisi dari Rasul adalah orang yang Allah utus kepada suatu kaum, ya, kemudian Allah berikan kepadanya kitab suci. Kalau Nabi, dia berhukum dengan Rasul sebelumnya, kemudian tidak Allah berikan kepadanya kitab suci. Pertanyaannya sekarang, siapa Rasul yang pertama? Rasul yang pertama itu siapa? Apakah Adam alaihissalam? Sekarang Adam alaihissalam, beliau itu nabi apa rasul? Kalau berdasarkan tadi definisi yang kita sampaikan, beliau apa? Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama siapa jamaah? Nuh alaihissalam. Itulah Rasul yang pertama. Ya, insyaallah akan ada pembahasannya nanti. Siapa Rasul yang pertama? Kita bocorkan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Itu kan Nabi lagi, tapi kita kebiasaan ya. Ya, beliau kan Nabi pasti Rasul. Rasul maksud saya. Kebalik. Rasul pasti Nabi. Ya. Yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Beliau adalah Rasul yang pertama. Dalilnya nanti adalah tentang hadis tentang syafaat al-uzma itu. Bapak-bapak ingat enggak ketika manusia itu di padang mahsyar, mereka menunggu keputusan Allah. Ya, matahari didekatkan. Ada yang berkeringat, ada yang semata kaki, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Manusia kebingungan ya. Atau kalau kita lagi nunggu sesuatu, kan kita kan resah ya jemaah. Ya enggak? Nunggu mau berobat nih, dokternya enggak datang-datang. Ya, tadinya jam 7, jam 9 belum datang kan gitu. Nanya, tunggu aja Pak. Kan resah kita ya. Manusia resah. Nih kita mau diputuskan. Kan deg-degan ya. Udah cepet aja diputuskan kan gitu ya. Maka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Meminta syafaat Nabi Adam untuk apa? Meminta kepada Allah untuk segera diputuskan manusia ini. Akhirnya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Nuh alaihissalam mengatakan engkau adalah awalu rasulin ba'atsallahu fil ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini.
Berdasarkan hadis Syafatul Uzma ini bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Begitu. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam beliau adalah Nabi. Iya, Allahu a'lam. Insyaallah ada pembahasannya. Rasul yang pertama, Rasul yang terakhir di penghujung risalah kita ini. Insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.